Bayangkan Anda adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang dipanggil ke sebuah gedung yang sudah hampir rata dengan tanah. Anda masuk, memadamkan api, membangun kembali fondasinya, bahkan mengecat ulang dindingnya sampai terlihat seperti hotel bintang 5. Tapi saat semuanya selesai, pemilik gedung cuma bilang, "Terima kasih ya, tapi kami masih cari kontraktor lain buat ngerawat gedung ini." Nyesek? Mungkin, tapi itulah kenyataan yang sedang dihadapi Michael Carrick di Manchester United saat ini. Di tengah euforia kebangkitan setan merah yang kembali merangsek ke papan atas, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di langit-langit Old Trafford. Kenapa sosok yang sudah memberikan nafas buatan paling efektif ini belum juga diberi kontrak permanen? Apakah manajemen MU sedang menunggu keajaiban lain atau mereka memang punya rencana rahasia yang jauh lebih besar? Mari kita bedah. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya di jagat sepak bola Inggris, khususnya buat kalian para pendukung Manchester United yang mungkin sekarang sudah bisa tidur nyenyak setelah sekian lama tersiksa. Kita tahu musim 2024-2026 ini bagaikan roller coaster buat United. Mulai dari era Ruben Amorim yang berakhir dengan pahit, meninggalkan tim di posisi yang sangat tidak ideal, hingga akhirnya Michael Carrick masuk sebagai interim manager. Sejak saat itu, wajah United berubah total, dari tim yang terlihat bingung di lapangan menjadi tim yang punya identitas. Namun berita terbaru menyebutkan bahwa manajemen Ineos di bawah komando Sir Jim Ratcliffe masih belum mau mengetok palu untuk masa depan Carrick. Padahal, statistik tidak bisa bohong. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Carrington? Tetap di sini, karena kita akan bahas tuntas dari sisi taktik, rumor bursa manajer, hingga dilema manajemen. Mari kita bicara fakta terlebih dahulu. Sebelum Carrick datang, Manchester United sempat terpuruk di posisi ke-7, bahkan sempat mencicipi papan tengah yang dingin. Ekspektasi fans sudah di titik nadir. Tapi lihat sekarang, United duduk manis di posisi ketiga Premier League per April 2026. Data menunjukkan, dari 12 pertandingan terakhir di bawah kendali Carrick, United menang 8 kali, seri 2 kali, dan cuma kalah 2 kali. Itu artinya, mereka meraih 26 poin dari maksimal 36 poin. Catatan ini adalah yang terbaik di liga selama periode tersebut, bahkan melampaui performa Manchester City atau Arsenal dalam rentang waktu yang sama. Apa sih rahasianya? Carrick membawa kembali prinsip dasar The United Way. Dia tidak ribet dengan formasi 3-4-2-1 ala Amorim yang sempat bikin pemain pusing. Carrick kembali ke sistem yang lebih cair, memberikan kebebasan pada pemain kreatif seperti Bruno Fernandes, dan yang paling krusial, dia berhasil membangkitkan monster dalam diri Kobbie Mainoo. Di bawah asuhan Carrick, Mainoo bukan cuma sekedar gelandang muda berbakat, tapi sudah jadi jenderal lapangan tengah yang mengatur tempo permainan. Bahkan kabarnya, Mainoo mau memperpanjang kontraknya cuma karena dia merasa sangat cocok dengan gaya melatih Carrick. Lalu, kalau prestasinya secemerlang itu, kenapa manajemen masih ragu? Nah, disinilah letak keseruannya. Sir Jim Ratcliffe dan tim Ineos-nya bukan tipe manajemen yang gampang baper atau terbuai dengan kemenangan sesaat. Mereka punya trauma masa lalu yang namanya The Solskjaer Effect. Ingat tahun 2019, Ole Gunnar Solskjaer masuk sebagai interim, menang beruntun, menang dramatis lawan PSG, fans teriak Ole is at the wheel, lalu manajemen buru-buru kasih kontrak permanen. Hasilnya, kita semua tahu akhirnya gimana. Ineos sepertinya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka ingin melihat apakah stabilitas ini adalah hasil dari sistem yang matang atau sekedar bulan madu sesaat karena pergantian manajer. Selain itu, posisi direktur sepak bola, Jason Wilcox, kabarnya sangat berhati-hati. Mereka sedang melakukan proses evaluasi yang sangat holistik. Mereka tidak cuma melihat skor akhir 1-0 atau 2-1, tapi mereka melihat data kebugaran pemain, skema rekrutmen jangka panjang, hingga bagaimana manajer menangani tekanan media. Kabar yang beredar, Ineos masih terus menjalin komunikasi dengan kandidat elit lainnya. Nama-nama seperti Julian Nagelsmann yang kontraknya di timnas Jerman bakal menarik perhatian setelah Piala Dunia 2026, hingga Luis Enrique, kabarnya masih masuk dalam radar pantauan mereka. Menariknya, Michael Carrick sendiri menanggapinya dengan sangat santai, khas kepribadiannya yang tenang. Dalam konferensi pers terbaru menjelang laga melawan Brentford, Carrick berkali-kali menegaskan kalau dia tidak sedang mengejar status permanen. Dia bilang, "Saya di sini untuk membantu klub. Deadline itu urusan manajemen. Fokus saya cuma pertandingan berikutnya." Sikap low profile ini justru bikin fans makin cinta. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi bumerang kalau klub terlalu lama menggantung statusnya. Para pemain butuh kepastian. Bayangkan Anda sedang bekerja dengan bos yang Anda sukai, tapi Anda tahu bos itu bisa diganti kapan saja bulan depan. Pasti ada rasa tidak tenang dalam perencanaan jangka panjang, terutama soal bursa transfer musim panas nanti.
Kabarnya Carrick sudah mulai dilibatkan dalam diskusi transfer. Ada rumor kalau United sedang mengincar gelandang muda Real Madrid senilai 70 juta pounds. Kalau Carrick sudah ikut kasih masukan soal pemain baru, logikanya dia akan jadi pelatihnya kan? Tapi lagi-lagi, selama belum ada hitam di atas putih, posisi Carrick tetap rawan. Sekarang, apa yang harus dilakukan United? Skenarionya begini. Jika United berhasil menyapu bersih kemenangan di laga-laga sisa musim ini, terutama melawan Brentford dan mengamankan tiket Liga Champions lebih awal, maka tekanan dari publik kepada manajemen untuk mempermanenkan Carrick akan jadi tak tertahankan. Namun, kalau ada penurunan performa sedikit saja di sisa musim, manajemen punya alasan untuk bilang, lihat, kita masih butuh manajer kelas dunia yang punya pengalaman trofi lebih banyak. Ini adalah perjuangan besar bagi kedua belah pihak. Carrick mempertaruhkan reputasinya yang sedang naik daun, sementara manajemen mempertaruhkan stabilitas tim yang baru terbangun. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Michael Carrick memang sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Manchester United secara permanen? Atau dia sebaiknya tetap menjadi pahlawan sementara agar United bisa mencari pelatih dengan nama besar musim depan? Satu yang pasti, Old Trafford sekarang sudah kembali bergemuruh dengan harapan. Dan itu semua berkat sentuhan dingin pria dari Wilson ini. Apapun keputusannya nanti, Carrick sudah membuktikan bahwa dia bukan sekedar pilihan darurat. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kita hari ini. Jangan lupa pantau terus berita ini karena di sepak bola, segalanya bisa berubah hanya dalam satu tiupan peluit. Sampai jumpa di berita selanjutnya.